Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat tengah malam buat anak-anak dari Indonesia bagian timur. Karena udah jam 10, udah menjelang tengah malam. Ya, hari ini gue mau ngebahas materi penalaran umum. By the way, kenalin nama gue Ibnu Hayan, IBNU HAWYAN. Gue punya banyak panggilan. Di Alternativa biasa gue dipanggil Kak Iben, Kak Ibeng, pakai Kak Ibeng, AA Inu. Enggak ya, AA Inu tuh panggilan keluarga. AA Benu. Ya. Pokoknya biasanya paling sering tuh Kak Iben. Gitu. Gue lahir dan besar di Jakarta. Tapi gue keturunan Sunda, yaitu orang Bogor. Jadi orang tua gue Bogor, lahir di Bogor. Tapi gue sendiri kecil dan besar di Jakarta. Jadi ngomongnya udah kayak anak Jakarta banget. Jadi kalau lu ngajak gua ngobrol bahasa Sunda, eh, taunya naon, taunya awewe, tahu tuh. Taunya bahasa kasarnya gue tahu. Kumaha damang tahu. Wis makan urung tahu. Kunaon tahu. Pokoknya dikit lah taunya. Taunya kasep, gelis, udah itu aja gitu. Kalau ngomong bahasa Sunda kurang kurang tapi ngerti gitu. Tapi gue suka cewek-cewek Sunda suka. Paling suka tuh cewek-cewek Sunda. Terus gue di Alternativa ngajar penalaran umum sama geografi. Di mana penalaran umumnya itu lebih spesifik ke penalaran kuantitatif. Di mana gue bahas pola barisan, gue bahas tentang materi interpretasi data, gue bahas tentang materi analitik kuantitatif. Pokoknya terkait materi PU yang kuantitatif gitu, atau yang penghitungan sederhana. Gue dari SMA 94, SMA 94 Jakarta, sama kayak Kak Imam, sama kayak Kak Faisal, sama kayak Pak D, sama kayak Pak D, sama kayak Kak Agus di kimia. Itu satu SMA. Cuma bedanya gue angkatan yang paling muda. Gue angkatan 2017, umur gue sekarang 23 tahun, masih muda. Terus Kak Imam angkatan 2016, Pak D angkatan 2001. Terus Kak Faisal angkatan 2015, Kak Agus angkatan 2013. Jadi satu alma mater SMA-nya. Gitu. Terus ya, gue mau nanya nih, teman-teman batch 2 pada dari wilayah mana aja nih, teman-teman? Teman-teman batch 2. Ada yang dari Bekasi. Bekasi. Yupi dari Bekasi. Yupi emang anak batch 2 ya? Gue lumayan sering ke Bekasi. Bandung, Tangerang. Gue juga lumayan sering ke Tangerang. Karena gue tinggal di Cengkareng, Jakarta Barat. Planet Bekasi, Jakarta, Cibubur. Gue lumayan tahu daerah Cibubur. Tapi gue agak males kalau ke Cibubur soalnya macet. Di Keramat Jati tuh macet banget. Di TBC Matupang itu macet banget. Jadi gue males. Kalau ke daerah timur tuh males gitu, macet. Gitu. Tangerang, ya ini buat yang satu wilayah bisa jadi modus-modusan ya buat ngedeketin gitu. Kayak E-nya sama Mirza. Kalau kalian lihat di peserta itu ada E-nya sama Mirza, itu karena mereka tetanggaan mereka jadi deket gitu sampai sekarang. Kalau nggak salah, E-nya ex Mirza bener. Napis cemburu. Ya, gitu ya teman-teman. Bentar, gue mau share screen dulu nih. Udah itu aja perkenalannya. Nggak usah banyak-banyak.
Lu kalau mau nanya ke gua itu biasanya terkait materi teknis gitu. Teknis alternativa kayak tryout, kayak live class, YouTube kalau ada kendala, terus pembahasan itu biasanya ke gua. Jadi kalau ada permasalahan apa-apa itu ke gua. Tuh, masalah teknis ya. Ya, jadi gue terkait masalah teknis. Bentar, gue share screen dulu. Terus apa lagi? Kalau kata anak-anak sih gue paling ganteng. Bercanda ya. Bercanda tapi serius. Cuma semenjak ada kedatangan Bang Dika, guru matematik, mengganggu posisi saya sebagai tutor paling ganteng. Tapi tetap, apa namanya, yang paling ganteng tuh Pak Deisan, menurut Umay. Menurut Umay. Ya, halo semuanya. Jadi kita bakal bahas pola bilangan ini. Dan biasanya gue sedikit ngasih gambaran atau masukan gimana cara ngerjain pola bilangan ini yang efisien gitu. Artinya lo bisa ngerjain soalnya dengan benar dan insya Allah waktunya itu nggak buang-buang waktu gitu. Gue lihat tadi setelah live class PU berpuluh-puluh kali ya mungkin. Karena kan PU tuh seminggu paling banyak loh. PU tuh nggak tahu sih paling banyak apa enggak, tapi setahu gue paling banyak PU tuh 3 kali gitu. Sama gue 2 kali, sama Dela tuh sekali gitu. Jadi ada kali mungkin puluhan kelas udah kali ngajar gue gitu. Terutama buat dari anak Lazarus ya. Ini agak silo nih layarnya, terang banget. Ya, yang Dela ajarin tuh yang susah gitu. Cuma sengaja Kak Dela yang ngajar terkait materi penalaran induktif karena biar gue lebih fokus ke kerjaan yang lain. Ya lanjut ya, kita ke nomor 1 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, sebelumnya nih gue mau nanya nih, buat anak-anak Taman Siswa Batch 2, ada yang masih belum pernah ngerjain nggak soal pola bilangan ini? Pola barisan. Susah Kak, susah banget gitu. Gimana nih anak-anak Batch 2? Pernah dong. Pernah. Ya, jadi gue nggak perlu ajarin dari awal ya. Gue mungkin sedikit ngasih tahu bahwa pola bilangan ini dia macam-macam polanya gitu. Jadi untuk mendapatkan jawaban berapa sih titik-titik ini atau bagian yang kosong ini, itu macam-macam polanya. Ada yang cuma punya satu pola gitu. Artinya satu pola itu dia dari 8 itu ke 7, 7 ke 5, itu satu pola gitu. Terus ada yang punya 2 pola. Artinya kalau 2 pola ini dilengkap ya. Dilengkap satu angka gitu. Dari 8 langsung ke 5. Terus 5 langsung ke 8. 8 langsung ke 4. Gitu. Dan seterusnya gitu. Itu pola 2 pola. Jadi 2 pola ini bisa dibilang lengkap satu. Lengkap satu. Terus ada lagi yang 3 pola. 3 pola ini berarti ya lengkap 2 gitu. Ada lengkap 2.
lengkap 2. Kayak di soal nomor 1 ini. Coba kita kerjain ya. Coba kita kerjain nomor 1 ini. Ini dia ada contoh soal 3 pola. Di soal ini ada 3 pola. Jadi, dari 8, itu langsung ke 6, teman-teman. Di mana 8 ke 6 ini dia polanya min 2. Jadi, 8 dikurang 2, itu 6. Seterusnya juga sama gitu. 6 ke 4, ya ini juga min 2. Berarti selanjutnya dari 4 ke sini, itu dikurang 2. Berapa? Ya, di sini adalah 2. Terus selanjutnya nih, dari 7 nih, 7 ke, gue lingkerin aja ya, 7 ke 8. Ini plus 1. Terus 8 ke 9, ini juga plus 1. 9 ke sini, itu plus 1. Berarti ini 10. Gitu. Ini contoh yang pengerjaannya itu pakai 3 pola, teman-teman. Terus pola yang ketiga. Pola yang ketiga itu berarti 5, kemudian berapa nih? 5 ke 8, 8 ke 11. Nah, ini pola plus 3. Ini agak jauh ya. Ini pola plus 3. Yang warna hijau. Berarti selanjutnya 11 tambah 3. 14. Jadi jawabannya apa? Jawabannya 2, 10, dan 14. 2, 10, dan 14. Ini jawabannya. Jadi jawabannya itu C. Gitu, teman-teman. Gitu, teman-teman. 2, 10, dan 14. Ya, gitu. Itu contoh yang 3 pola. Gitu. Ya, benar-benar. Ada yang punya cara lain nggak nomor 1 nih? Coba, yang punya cara lain, ngacung. Ngomong aja langsung on mic. Gue izinkan. Ada yang punya cara lain? Sama ya, rata-rata sama pasti. Adit kalau nggak bersuara berarti dia paham. Caranya sama. Nih pada Adit-Adit aja. Nih kayaknya Adit ini fansnya banyak nih. Ya nggak apa-apa. Adit lagi diem dulu. Adit masih ada kan, Dit? Coba gue tanya dulu. Adit Ada Bang, ada. lagi nyeduh kopi kayaknya nih. Ngajar udah aus. Lanjut kita ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 itu contoh soal yang dia cuma punya 1 pola, teman-teman. Taunya dari mana punya 1 pola? Biasanya soal-soal yang atau barisan yang punya 1 pola itu dia cuma terdiri dari 4 sampai 5 angka. Ini ciri-ciri yang paling pasti bisa dibilang. Kenapa? Karena yang namanya pola barisan itu punya syarat gitu. Dia nggak bisa cuma 3 angka gitu dalam soal pola barisan PU ini. Karena polanya bakal ada ketidakpastian nantinya gitu. Misalkan dalam soal ini kita lihat nih 3 ke 8. 3 ke 8 ini plus 5. Ya gitu ya. Ini plus 7. 8 tambah 7, 15. 15 ke 20 plus 5 lagi. Jadi ya balik lagi. Ini plus 7 lagi. Berarti kemungkinan ini juga pasti plus 5. 27 plus 5 adalah 32. Gitu. Nah, maksud dari ketidakpastian, kalau misalkan nih, kita kasih contoh cuma punya 3 angka. Barisannya 1, habis itu 2, habis itu 4. Ini polanya gimana? Ini pola, kalau cuma punya 3 angka kayak gini, itu bisa multitafsir, teman-teman. Kenapa? Kenapa bisa multitafsir? Karena bisa banyak pola. Misalkan ini plus 1. Terus dari sini 2 ke 4 itu plus 2. Jadi yang selanjutnya itu plus 3, anggaplah gitu. Tapi di sisi lain itu juga bisa punya pola lain. Apa polanya? 1 ke 2 itu kali 2. 2 ke 4, benar tuh kata Yupi. Ini juga bisa kali 2. Jadi kalau angkanya masih sedikit, cuma sekedar 3 angka, itu bisa multitafsir, teman-teman. Artinya apa? Artinya belum memenuhi syarat pola pada
ya pada pola barisan ini, di mana ya walaupun secara tidak tertulis ya itu polanya ya berulang gitu. Yang pertama polanya berulang, yang kedua apa yang pernah gue bilang ya, intervalnya sama gitu ya, jangan berulang deh, pokoknya kayak gitu deh, pola berulang sama dia apa namanya ya, pola berulang sama terjadi perubahan yang sama ya, intinya gitu deh. Artinya dia berulang atau enggak perubahannya sama. Plus 1, plus 2, plus 3, dan seterusnya. Kali 2, kali 2, kali 2, dan seterusnya. Gitu. Gitu teman-teman, maksud dari multitafsir tadi. Jadi ketika dia cuma punya 4 sampai 5 baris gitu, itu kemungkinan besar dia cuma punya ya satu pola aja. Dia cuma punya satu pola. Gitu teman-teman. Lanjut nih, kita soal nomor 3. Nah, ini angkanya ada berapa nih? Coba kita cross check. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ketika dia udah 6 gini, kemungkinan dia polanya bisa lebih dari 1. Gitu, teman-teman. Nah, dalam soal ini, dia kan minta 2 jawaban. Nah, ini bisa kita kerjain pakai 2 pola. Ini kan tadi cuma punya 1 pola. Ini punya 3 pola. 3 pola, 3 pola. Ini ada 2 pola, ini ada 1 pola. Dan yang ini ada 2 pola. Ini gue tandain dia di sebelahnya. Ya, gitu. Jadi 2 pola di sini itu dari, gue gambar ulang deh. Iya, 2 pola itu maksudnya lengkap 1. Jadi dari 74 ke 59. Ini dia 74 dikurang 59. Itu berapa? 14 kurang 9, 5. 6 kurang 5, 15. Jadi min 15. Jadi ini min 15. 59 dikurang 15 itu juga sama. Berarti kemungkinan 44 dikurang 15. Berarti sekitar 29. Terus yang satunya dari sini ke 89. 96 ke 89. Ini min 7 ya. 96 dikurang 89. 16 kurang 9, 7. Berarti ini min 7. Terus ini min 7. Kemungkinan besar ini juga pasti min 7. Jadi 82 dikurang 7, 75. Jadi jawabannya 29 dan 75. Itu. Jawabannya A. Ada yang beda polanya? Ada yang beda? Ada yang beda gak nomor 3 polanya? Coba. Nomor 3 ada yang beda gak? Misalnya polanya cuma ada 1 Kak gitu. Bisa 1 pola ya, benar. Ya lanjut ya, kita ke soal nomor 4. Nih by the way, kalau ada yang mau nanya, kalian bisa langsung chat di tanya jawab. Karena kalau chat itu pasti bakal ketimbun sama teman-teman semua yang lagi pada ngobrol. Nih kalau ibarat kalau lagi di kelas KBM nih, kelas belajar mengajar, lagi pada ngobrol di kelas nih, lagi ngobrol sama sampingannya. Misalkan Yupi ngobrol sama Aru gitu. Aul ngobrol sama CAC. Timi lagi ngobrol sama Asa dan yang lainnya. Ini kalau gue bisa ngelempar spidol, gue lempar spidol nih. Lanjut ya. Oh, AP itu Yusuf ya? Yusuf ada gak Yusuf? Yusuf tuh AY. Yusuf mana nih Yusuf nih? Yang bakal dibayarin UTBK-nya nih Yusuf nih. Belum ngechat gue Yusuf kayaknya. Lu belum ngechat gue ya? Udah.
Berarti belum gue balas. Coba chat lagi, Sup. Biar gue save nomornya. Ya, mantap Yusuf nih. Walaupun kelihatannya agak-agak culun pemalu gitu, tapi punya keberanian besar dia ternyata. Lanjut ke soal nomor 4. 2, 4, 7, 12, 19, 30. Ini polanya gimana nih teman-teman? Coba ada yang mau jawab gak? Ayo. Ayo relawan yang mau jawab. Oke, bilangan prima. Bilangan prima. Siapa tuh? Yoyoy, coba. Gimana? Yoyoy. Yo. Iya, ini emang. Iya, bukan berarti diem itu nggak ngapa-ngapain ya. Dan bukan berarti yang aktif tuh nggak ngapa-ngapain Halo, gitu. Kak. Ya gimana? Yoyoy. Mana Yoyoy? Itu Ayo coba. aku pakainya bilangan prima. Bilangan Jadi prima 2 ke 4 itu kan plus 2. plus 2. Terus Masuk nggak, 4 Kak? ke 7. Dan seterusnya bilangan prima berarti ya? Ya, Terus 4 ke 7 tuh plus 3. plus 3. Seterusnya juga bilangan prima berarti. Berarti setelah 5 bilangan prima 7. Setelah 7, 9 ya? 9 bukan, 11 ya. Jadi 9 itu bukan prima. Bukan prima. Kenapa bukan prima? Karena dia bisa dibagi beberapa bilangan gitu. Dia bisa dibagi 3. Ya, dia bisa dibagi 3. Sedangkan bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi 1. Hanya bisa dibagi 1. Dan dirinya sendiri. Ya gitu deh. Gue usah catat ya. Jadi bilangan prima habis dibagi dirinya sendiri dan hanya bisa dibagi 1. Gitu. Bilangan genap gimana? Bilangan genap sudah pasti bukan prima karena bisa dibagi 2. Biasanya kecuali 2 ya, kecuali 2. Lanjut. Setelah 11 berarti berapa? 13. 30 tambah 13. 43. 43 tambah berapa nih? 13 tambah 17 ya harusnya. Kenapa? Karena 15 itu juga bukan prima. Kenapa? Karena 15 itu bisa dibagi 5 dan juga bisa dibagi 3. Ya, berarti 13 tambah 17. 43 tambah 17 itu 60. Jadi jawabannya 43 60. Good job. Lanjut. Nomor 5. Nah, nomor 5 nih kelihatannya gampang banget ya. Kenapa? Karena dia cuma ada 4 angka. Di mana 4 angka itu kemungkinan, bukan kemungkinan sih, sudah bisa dibilang kepastian dia cuma punya 1 pola. Coba kita kerjain ya. 3, 5, 9, 17. Polanya gimana? Ya, 3 ke 5 itu plus 2. 5 ke 9 itu plus 4. Ini plus 8. Bilangan genap. Ya, ada benarnya. Cuma nggak benar-benar genap. Dimana ini ada pola lagi kan? 2 ke 4 itu dia dikalikan 2. Gitu teman-teman. 4 ke 8 itu dikalikan 2. Jadi selanjutnya itu plus 8 dikali 2. Jadi ditambah 16. Jadinya berapa? 17 tambah 16. 6 tambah 7, 13. Lebih 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. Jadi 33. Jawabannya adalah C. 9 ke 17 plus 8.
Kalau buru-buru nih, kalau kalian buru-buru mungkin bakal ngerjain gini. Ini plus 2, ini plus 2, ini plus 4. Oh, ini plus 6. Berarti ini plus 10. Oh, nggak ada. Plus 8. Ini plus 8. 17 tambah 8, 25. Aduh, Kak, nggak ada jawabannya. Pusing. Bisa juga kayak gitu ya. Terjebak ke dalam pikirannya sendiri kalau kayak gitu namanya. Itu teman-teman. Ini gue hapus lagi. Salah. Ya, gitu. Kali 2 min 1 juga bisa. Coba ya, kita coba ya. Ini ada masukan dari Yupi. 3, 5, 9, 17. Dia bilang, kali 2 min 1 bisa. Coba kita coba ya. 3 kali 2. 3 kali 2 itu kan 6. 6 dikurang 1, 5. 5 kali 2, 10. 10 kurang 1, 9. Ya, ini benar juga sih. 9 ke 17, itu kali 2, 18. 18 kurang 1, 17. Berarti ini ke sini, itu 17 kali 2. 17 kali 2 itu berapa? 7 kali 2, 14. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Dikurang 1, 33. Jadi di sini 33. Ya, gitu ya. Mantap, Yupi. Mantap, Billy. Itu bisa gini. Kalau mau lebih pusing, kalau mau lebih ribet. 3, 5, 9, 17. 3 ke 5 itu plus 2 pangkat 1. 5 ke 9 plus ditambah 2 pangkat 2. 9 ke 17 plus 2 pangkat 3. Karena kan 2 pangkat 1 ini berapa? 2. 2 pangkat 2 ini berapa? 4. 2 pangkat 3 ini berapa? 8. Dan 2 pangkat 4 itu berapa? 16. Gitu. Sama juga, teman-teman. Pokoknya hasilnya sama benar. Kadang memang untuk mencapai tujuan itu bisa banyak jalan yang berbeda-beda gitu. Seperti kata pepatah ya. Gue sambil makan permen jadi ngomongnya terbata-bata. Gue taruh dulu permennya deh. Gue taruh dulu permennya. Ntar makan lagi. Nih gue lagi makan permennya nih. Lanjut nih nomor 6. Siapa yang mau jawab nih? Oke. Gue aja kalau gitu. Nggak ada yang mau jawab. 10. Ini angkanya banyak ya. Kalau kalian lihat nih angkanya banyak. Coba kita hitung nih. Angkanya ada banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 angka, di mana ketika angka banyak kayak gini, itu kemungkinan dia punya 3 pola. Gitu. Nah, coba 3 pola. Nah, ketika 3 pola kita langsung lengkap 2 angka. Jadi dari 10 ke 18 ini min 2. 8 ke 6 ini min 2. 6 ke 4 ini min 2. Tapi bukan ini jawabannya. Karena ini sangat jauh nanti di sini. Dan ini tuh kosong. Gitu. Nah, selanjutnya nih. Dari 13 ke 15 itu plus 2. 15 ke 17 itu plus 2. Berarti di sini nanti 17 tambah 2. Berarti berapa? 17 tambah 2. Ya, itu 19. 19 gitu. Yang satunya lagi. 12 ke 13
13 ke 14. Ini berarti gampang ya. Ini plus 1. Berarti 14 tambah 1, 15. Jawabannya 19 dan 15. Ada yang punya cara lain terkait soal nomor 6? Terkait nomor 6 ada yang punya jawaban beda? Bentar, gue lagi balas tanya jawab nih. Lanjut. Ini Mr. Adit udah ngeboking beberapa soal nih buat dijawab. Yang lain kalau mau ngeboking, mau ngejawab soal, boleh. Lanjut, kita ke soal nomor 7. Ada berapa pola nih nomor 7? Ini ada berapa angka nih? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini lumayan banyak angkanya. Tapi nggak menutup kemungkinan dia polanya nggak benar-benar banyak. Ada dua pola. Aku mau jawab. Coba Yupi jawab. Coba on mic Yupi. Yupi. Jadi itu polanya tuh 5, 8, 11, 10, 17 gitu kan. Jadi 5 ke 11 itu plus 6. 11 ke 17 plus 6 juga. 17 ke 23 plus 6 juga kan. Ya udah, tinggal tambahin 6. Jadi yang paling belakangnya 29. Paling Jawabannya belakang apa? Paling belakang? Jawabannya? Hah? Paling depan. Paling depan ya, justru Ya, paling 29. depan. Bye-bye nih. Terus yang 8 ke 10 itu plus 2. Ya, semuanya plus 2. Jadi 29 sama 16. Berarti plus 2, semua plus 2, berarti nanti 14 tambah 2, dia 16. 9 dan 16. Ini jangan kebalik ya, karena opsi B juga 16 dan 29. Biasanya soal pengecohnya di ujian itu kayak gitu. Di opsi B-nya itu dibalik dikit gitu. Jadi kalau ada yang buru-buru biasanya itu bisa terjebak nostalgia di dalam soal-soal yang seperti ini. Kayak lagu ya, terjebak nostalgia. Tapi sayang orangnya udah nikah. Lagu siapa tuh? Terjebak nostalgia. Lanjut kita ke nomor lagunya Raisa ya. Raisa. Emang Via Valen ya? Yang itu loh, ku terjebak di ruang nostalgia. Firsa, benar. Lanjut nomor 8. 4, 5, 10, 7, 8, 6. Ini angkanya juga banyak nih. Kira-kira polanya gimana? 3 pola, serius 3 pola. Dua pola. Oh, ini menarik nih. Nomor 8 ada banyak cara. Kalau dari gua caranya tuh gini. 4 ke 5 itu plus 1. 5 ke 10 ini kali 2. Ini min 3 gitu. 7 ke 8 plus 1 ini kali 2. Ini min 3 gitu. Bolak-balik aja. Ini plus 1, ini kali 2. Berarti selanjutnya min 3. 28 kurang 3, 25. Jadi nomor 8 ini dia cuma punya satu pola. Tapi apa? Tapi operasi bilangannya itu beragam. Gitu. Ya, coba dong. Yang
ngerjainnya lengkap 2. Sidik, gimana Sidik nih? Ngerjainnya lengkap 2. Berarti ada 3 pola nih. Mana Sidik? Halo Bang, Ya, halo. Horas. Horas. Itu Bang, kalau yang lengkap 2 kan dari 4 ke 7 itu ditambah 3. Ya, 7 ke tujuh ke 13 tambah 6. ya, berarti ini ke sini Berarti plus 3. selanjutnya tambah 12, soalnya dikali 2. Berarti harusnya berarti 13 ke sini ya. Dikali 2. Berarti plus 12. Jadi di sini juga sama 25. Ya, bisa juga kayak gitu. Tapi untuk dapat jawaban kayak gitu kita mesti lihat dulu sebenarnya pola di barisan yang lain tuh gimana. Coba dari sini 5 langsung ke 8. Ini plus 3. 8 ke 14. Ini plus 6. Sama juga. Terus yang 10 ke 16. Berarti. Itu plus 6. Plus 6 di sini plus 12. Ya, bisa kayak gitu. Jadi pola lengkap 2. Nggak apa-apa. Apa namanya? Caranya beda, tapi jawabannya sama. Dan sebenarnya agak sedikit belum pasti jawaban yang 2 pola ini karena di sini kan 3 plus 6. Ini sebenarnya bisa aja kan, bisa aja gitu. Mungkin ini plus misalkan ini plus 9, 3 6 9 itu kan bisa juga. Jadi masih apa namanya? Belum pasti. Kenapa? Karena pengulangannya itu belum jelas gitu. Artinya apa? Artinya selanjutnya itu masih ini plus 3 apa kali 2 gitu. Bener, tadi ngira plus 9 malah salah. Coba kalau plus 9 itu berarti berapa? 21 kan jawabannya. Kalau plus 9, 21. Tapi sebenarnya itu bisa dilihat dari sini sih. Dari apa namanya? Dari 10 ke 16. 10 ke 16 itu kan plus 6. 16 ke 28 itu plus 12. Jadi asumsinya bisa juga kayak gitu. Jadi, oh selanjutnya berarti plus 12 karena 10, 16, 28 itu polanya kali 2, kali 2. Gitu. Tapi balik lagi, ketika pengulangannya itu belum benar-benar jelas, ya, itu masih meragukan, itu ada kemungkinan salah gitu. Jadi ini tetap jawabannya tadi 25. Tapi caranya gue nggak bilang caranya salah, tapi akurasinya mungkin enggak 100%. Akurasinya mungkin enggak 100%. Tadi mikirnya kayak kali 2 kali 2. Ya benar sih, ini ada kali 2 soalnya. Ini ada kali 2 kan? Ini kali 2. Ini kali 2, terus ini kali 2. Gitu. Kurang yakin sebenarnya, Bang. Soalnya baru 2 pola. Betul. Tuh, ini gue highlight sedikit pernyataan Sidik. Kurang yakin sebenarnya, Bang, soalnya baru 2 pola yang ketahuan. Benar. Sama halnya kayak yang di sini tadi kan. Nih, kayak yang di sini. Ini kan masih 2 pola kan? Artinya belum ada kepastian selanjutnya itu akan seperti apa gitu. Akan kali 2 lagi kah? Atau plus 3 kah? Atau plus 4 kah? Itu masih agak keraguan. Gue nggak bilang salah, tapi akurasinya nggak 100%. Kalau misalkan pengulangannya itu belum apa namanya ya, belum jelas gitu. Kan maksimal tadi gue bilang kan, pengulangan yang jelas itu kalau misalkan udah 3 kali paling enggak. Udah ada 4 gitu, 4 misalkan ini 5, ini tadi mana sih gue contohin sih? Oh ya, nih 1, ini 2, ini 4. Terus ada lagi misalkan ini 6. Ini kan polanya udah jelas kan berarti kalau kayak gini. Ini plus 1, ini plus 2. Oh ya, ini belum jelas kalau kayak gini. 1, 2, 4, 6. Belum jelas kalau kayak gini. Jangan 6 deh. Coba kita ganti angka. Coba kita ganti angka yang bagus. 7 deh berarti. Ya, ini berarti plus 3 kan.
Berarti selanjutnya udah jelas kan bahwa polanya itu nambah gitu jadi plus 4. Kalau tadi belum ada kepastian gitu. Sama kayak ngechatin terus tiap malam tapi nggak nembak-nembak gitu juga belum ada kepastian, teman-teman. Kak Iben, Siapa tuh? aku Kak. Oh, Shirley. Kenapa Shirley? Shirley beda lagi tuh Kak polanya. Yang Oh, pertama gimana kan tuh? ada 4, 5, 10 kan ya Kak. Terus 4 ke 7 sama kayak yang tadi dihubungin 3, 6 sama 12 kan ya Kak. Mm-mm. Nah, di antara 4 ke 7 kan ada 5 sama 10 kan ya Kak. Bentar, di antara 5 ke 10, 4 ke 7 dulu Kak. 4 ke 7. Itu ada 3, ya. Kan tambah Terus? 3, terus 7 ke 13 tambah 6 kan ya Kak. Terus 13 ke 25 tambah 12. Iya. Nah, yang di tengahnya kan ada 5, 10, 8, 16. Iya. Terus 14 sama 28. Iya. Nah, 5, 10 nih Shirley kaliin 2, Kak. Terus 86 nih kaliin 2. Terus Iya, betul. 14 ke 14 28 kali 2. kali 2 juga. Terus Nah, terus yang 13 ke... kan ini tambah 12 ya, Kak. Dari 13 Iya. berarti 25. Sama aja sih 25 juga. Cuman yang di tengah polanya lebih terurut kali 2 kali 2 gitu. Oh iya, benar-benar. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan lagi nih, titik-titik, itu berapa kira-kira, Shirley? Misalkan ada dua jawaban deh gitu. Bentar, Kak. Yang di sini berapa kira-kira? Gocap, mana ada gocap ya? Bukan kali 2 ya. Gocap baik. Mungkin maybe kan 58 tambah 3 ya, Kak. 8, 14 tambah 6 lagi ya. 14 ke yang selanjutnya bisa jadi tambah 12 lagi gitu. Nah, itu sebenarnya bisa lihat pola yang di sini. Ini kan kayak gini misalkan. Ini setelah 7 kan plus 1 kan di sini. Iya enggak? Benar. Setelah 13 di sini plus 1 lagi gitu. 14, Berarti iya. kemungkinan di sini plus 1 lagi. Jadi Oh 26. iya, 26. Ya, sebenarnya Oke, Kak. ya, makasih Shirley. Arigatou gozaimashita. Matur nuwun. Ya, gue senang kalau ada kayak gini. Makin banyak cara berarti makin banyak referensi kita buat cara jawab soal. Bener. Nah, kalau ada pertanyaan selanjutnya berarti berapa? Sama kayak tadi nih, yang gue merahin tadi nih. Berarti 26 kali 2 gitu. Berarti ini 52. Kalau misalkan ada lagi gitu. Ya, next. Ini ada tanya jawab. Bang, gue 9 sampai 15. Jangan banyak-banyak ya. 2 soal aja gitu. 1 soal. Kalau gue salah dikali 2. Bang, tahu soal itu ada 2/3. 2 atau 3 pola gimana ya? Baru ikut LC soalnya. Dijelasin dikit. Ya, ini ada pertanyaan bagus dari seseorang yang anonim. Nih. Tadi kan gue jelasin. Kayak misalkan dia cuma punya 1 pola. Kayak nomor 2 nih. Kenapa? Karena angkanya tuh bener-bener dikit. Dimana biasanya 1 pola itu dia cuma punya 4 sampai 5 baris angka. Tuh, teman-teman. Terus kita lihat yang ada 2 pola, misalkan. Ini. Itu ada berapa tuh? Ya berarti ini ada 6 sampai berapa nih kira-kira? Ya sampai 9 angka lah. Itu dia ada 2 pola. Ini gue ngomong kayak gini belum tentu ada kepastian ya. Tergantung si pembuat soal karena kemutlakan, keabsolutan jumlah barisan itu ada dari si pembuat soal gitu. Gue ngomong kayak gini itu berdasarkan referensi dari apa yang udah gue kerjain. Dari soal-soal deret 2011, 2012, 2013, dan seterusnya. Jadi belum ada kepastian. Kayak misalkan nih ada yang 3 pola nih. Kayak misalkan nomor 16. Nomor 6, sorry. Dia angkanya ada banyak. Ada
Ya, biasanya 10 angka gitu. Itu ada 3 pola gitu. Cara ngebedainnya. Walaupun hal kayak gitu balik lagi belum ada keabsolutan, kepastian gitu. Ini gue lebih ngomong ke apa namanya ya? Kebiasaan soalnya tuh keluar seperti ini. Kurang lebih kayak gitu. Walaupun kalau kita lihat misalkan nomor 1 ya, nomor 1 kan angkanya masih dikit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia ada 9 angka. Dan dia ada 3 pola. Aduh, jelek banget. Dia ada 9 angka dan dia punya 3 pola. Bisa juga gitu, 9 angka. 9 atau 10 angka tuh biasanya udah 3 pola. Kurang lebih kayak gitu. Peserta anonim. Bang Mirza suruh jawab. Buset nih jahat banget ya. Oke Mirza, nomor 9 gimana? Nih ada request nih. Mirza suruh jawab. Nomor Cek 9. Mirza. Nomor 9 ya. Kalau gua gini, Bang. Kan ini nih ada 1, 3, 6, 4. Nah, Ya. 3 sama 6 ini gue lengkap. Jadi 1, 4, 10, terus ke langsung yang ke ini, yang kosong ini. Jadi begini, Bang. Kan mana ya, bentar. 1 sama 3, 1 ke 4 itu jumlah 3. Terus 4 Iya. ke 10 itu 6. Nah, ini 10 ke titik-titik ini 12. Oh, berarti gini, gua tulis dulu. 1, 3, 6, 4, 6, 12, 10, 12, 24. Gini ya. Iya, Berarti dari sini langsung ke 4. iya, Itu plus langsung ke 4. 3. 3, Ini ke 10. 6, Plus 6. Berarti ini ke sini plus 12. 12, Nah, Berarti di terus sini itu 22. kan yang cuma ya kan dua kan. Nah, itu kan yang ada dua cuma ada uang. Ya udah, gue langsung pilih A. Waduh, bener. Gitu doang. Ya, jawabannya bener ya. Ya. Kalau kayak gitu bisa gue bilang salah nggak? Enggak juga. Dalam soal ini Mirza benar gitu. 22. Berarti Mirza ini kalau gue lihat tipe orang yang tegas. Betul. Berarti kalau selanjutnya polanya kayak gini kan. 3 ke 6 plus 3 juga. 6 ke 12 plus 6. Berarti selanjutnya mau nggak mau plus 12. Berarti ini 24, benar. Atau ada yang punya cara lain nggak? Cara lain? Hai Ben, kalau Cek tuh. pakai logika udah pasti benar nggak sih? Kemungkinan benar tuh biasanya berapa persen? Gimana? Coba ulang. Kemungkinan benar tuh biasanya berapa persen? Kalau benar, maksudnya pakai logika. Kalau pakai logika tuh kemungkinan benar berapa persen, Kak? Oh, kalau pakai logika gitu, nggak ngitung maksudnya. ASMR. Enggak, soalnya kan ini tadi kan ya, itu kan angka 6, angka 6-nya kan double. Terus 12 kan double. Nah, terus gue tuh lihat di situ 24 kan. Nah, berarti yang di titik-titik yang kedua itu gue lihatnya 24. Berarti jawabannya yang A, gue langsung gitu aja. Oh, kayak gitu. Kemungkinan benarnya berapa persen? Aduh, gue bingung sih kalau kayak gini. Berapa persen ya? Kalau logika kayak gini. Maksudnya ini bukan logika sembarang logika ya, tapi dia ngelihat apa namanya ya, perubahan pola angka di mana habis 6 dia ada 6 lagi. Terus habis 12 dia ada 12 lagi gitu. Nah, terus di sini ada 24 nih kebetulan. Nah, menurut dia di sini itu juga harusnya sama. 24 juga. Terus dia langsung nembak jawabannya A. Kemungkinan benarnya berapa? Kalau misalkan ini udah deadline waktu udah mau selesai ya ketika ujian, gue sih bakal ngikutin cara lu. Maksudnya waktu sisa 1 menit ya, dan gue belum jawab, gue pasti bakal ngikutin cara lu. Karena udah pusing hitung kan. Tadi Kak Iben bilang 3 menit lagi, terus Kak Iben bilang, gue udah nggak sabar ketemu anak B2, gue ini biar cepet jadi 1 menit.
Betul, betul. Aduh, mau nangis gue. Ya, nggak apa-apa kayak gitu. Ya, baik lagi, walaupun jawabannya benar, tapi akurasinya masih nggak 100%. Gitu. Ya, 50-50 lah gitu. 50-50. Masih 50%. Gitu. Tapi ada pola lain. Soalnya, gue ngerjain pola ini tuh nggak kayak cara Mirza ngerjain. Gue ada pola lain. Coba, siapa tahu ada yang bisa menebak pikiran gue. Siapa, ayo? Siapa nih? Wah, ini pada beraninya di komen nih. Ya, langsung aja gue jawab ya. Ini tuh dia cuma punya satu pola, tapi dia ada operasinya beragam gitu. Ini ke 1 ke 3 itu +2, kemudian ini kali 2, kemudian ini +2, sorry. Min 2, dikurang 2 lagi, 4 tambah 2, 6, 6 kali 2, 12, 12 dikurang 2, 10, ini +2 lagi, ini kali 2, berarti selanjutnya min 2. Berarti 22. Gitu. Habis min 2 berarti +2. Berarti 24. Jawabannya A. 22 dan 24. Mantap. Iya. Soal selanjutnya Mirza lagi, wah Bang. Jangan, kasihan Mirza nih. Grogi di depan pasangannya. Ampun, Bang, Mirza. ampun. Ampun si Mirza katanya. Coba Ona. Nomor 10 gimana, Ona? Oh, Ona kata Asa diketawain tuh. Asa, jangan gitu lah. Kedengeran gak sih suaranya? Oh my Kedengeran. God. Aku belum ngerjain Kaiben, tapi aku mau menerawang dulu. Yang lainnya Ya sih udah. dulu. Ya udah. Nggak apa-apa, gue tungguin 1 menit. Kaiben, Ya, gimana? kayaknya ini perkalian gak sih? Perkalian mungkin. Malu deh, nggak jadi deh. Ilokan malu. Coba mana perkaliannya yang di mana? Temennya jangan ada yang ngasih tahu di kolom chat ya. Berapa nih? Ayo dong, Ona. Tuh, kata Nufa, jangan malu-maluin Cilegon. Aduh, bentar ya. Kan 1 ke 3 ke 9. Ini pasti 1, 2, 3, 3 ke 6. Kayaknya ini selang-seling nggak sih, Kaiben? Coba selang-seling. Gimana tuh selang-seling? Kalau 1 ke 9 kan, enggak, berarti dari 3, polanya dari 3 ke 6. 3 ke 6 kan kali 2. Tapi 153-nya gede banget. 153 gede banget emang. 1 kali... Ini 2 angka gede banget. Iya. Kali 3 kurang 3 kali 3 kurang 3 kali 3. Enggak sih. Kalau Jawabannya misalnya 18 kali 3. 18 kali 3 berapa ya? Coba 18 hitung. kali 3. 8 kali 3, 8 kali 3. 8 kali 3 itu 24. 24, benar. Kali 3, 54. 54, iya benar, 51, berarti jawabannya 54. Yeay. Iya, ini 54 ya, benar. Jadi polanya kali 3, habis itu min 3, gitu ya. 6 kali 3 lagi. Terus ini min 3 kali 3. Ya, jawabannya gitu. Jawabannya adalah 54. Ya, benar, Ona. Ona tremor, ilokan tremor gitu doang. Lanjut nomor 11. Ini udah requestan dari orang jauh. Monggo Adit nomor 11 gimana?
Oke. Gue sih gini, Kak. 22 ditambah 20 kan itu 42. Nah, 42 bagi 7 kan itu 6 kan. Terus Bentar. Gue sambil nyatet. 22 ditambah 30. 20, Kak. itu 42 ya. 42 bagi 7 kan 6. 42 bagi 7. Iya. Oh, maksud lu jadi 6 ya di sini. Iya. Terus 23 ditambah 13 kan 36. Nah, 36 bagi 6 sama dengan 6. ini 13. Tambah 23. Sama dengan kan Ini 36. bagi 6. Oh, dibaginya sama angka yang di dalam ya berarti? Iya. Yang angka kiri kanan itu gue tambahin, habis itu yang di tengahnya gue bagiin gitu. Itu yang kedua. Untuk yang terakhir itu kan 31 bagi 23 kan 54 nih. Oh, 31 tambah 23, 54. 54. Nah, bagi 7 kan nggak bisa tuh. Nah, kita bagi ke 6. Nah, 54 bagi 6 itu 9. Oh, jadi ya, karena kan ini bagi 6 kan? Iya. Jadi buat dapat nilai ini tuh dibagi 6, maka dia dapat 9. Tapi simpelnya gini sih. Jawabannya 9. Simpelnya gini, biar rapi catatannya. Ini 22 tambah 20, ini 42 kan? 22 tambah 20, itu 42. Itu 42. Nah, 42 itu dibagi 6, dapatlah nilai yang di tengah ini, 7 gitu. Gitu. Jangan warna merah deh, warna hijau. Begitu juga dengan yang kedua, 23 ditambah 13, itu 36. 36 dibagi 6, dapatlah nilai yang di tengah, yaitu 36 bagi 6, 6. Maka yang terakhir itu 31 tambah 23. 31 tambah 23, itu 54. Terus kita bagi 6. Ini baginya jangan begini deh, kayak sama dengan ya. Kita bagi 6. Kita bagi 6. Ini kita bagi 6 juga. Maka dapatlah 9. Ya gitu. Ya. Gambar ini sebenarnya gue masih belum ada keyakinan dia bakal keluar atau enggak gitu. Gue nggak bisa ngeyakinin kalian ini 100% bakal keluar apa enggak. Tapi ini berdasarkan soal yang keluar tahun lalu. Karena kan di web simulasi itu keluar kan, nggak keluar gitu maksudnya. Di simulasi itu bagian gambar ini nggak keluar. Jadi kemungkinan keluar sih ya itu sekitar 80% lah mungkin. Kalau berdasarkan atau berkaca di materi PU tahun lalu. Jadi nggak apa-apa, tetap kita pelajarin karena ada kemungkinan besar buat keluar. Dua per 6 itu coba-coba ya biar menghasilkan 7. Nah ini menarik nih. Ini menarik nih. Kok gue kayak Anang ya? Ini menarik. Nah ini kan ketika dijumlahin ini 42. Ketika dijumlahin ini 36. Dan opsi terakhir ketika kita jumlahin ini 54. Kalau kalian mungkin apa ya? Terbiasa dengan menghitung perkalian ya atau kelipatan angka, kalian mungkin bakal mikir, oh ini ternyata kelipatan 6. Kelipatan lagi. Kelipatan 6 maksudnya, kelipatan 6. Oh 36 juga kelipatan 6 gitu. Begitu juga dengan 54. Ini kelipatan 6. Oh ternyata semuanya sama-sama kelipatan 6. Dimana ketika dibagi 6, dapatlah 7. Yang kedua ketika dibagi 6, dapatlah 6. Opsi ketiga, ya udah kita bagi juga 6, berarti dapatlah 9. Gitu teman-teman. Bagi 6, ini bagi 6, ini bagi 6. Gitu teman-teman. Iya nomor 2, 12. Masih Adit, gimana Dit? Nomor 12. Oke, ini sebenarnya ditambah pakai akar sih. Gue udah ngebaca soalnya, berarti kayak 64 tambah 80 kan itu 144 kan. Nah, ya. akar 144 itu kan 12 kan.
Akar 144 12. itu 12. Terus yang 49. Nah, Tambah yang 49 32 berarti. 32 kan itu 81 kan. Nah, akar 81 itu 9. Berarti akar 81 itu 9. 9. Berarti yang ketiga juga sama. Yang ketiga 42 tambah 79. Itu akar 121 tuh. Berarti akar kita akarin. Berarti ini kuncinya kita akarin. Ya, kuncinya diakarin sih. Nah, itu 11. Ini jelek ya di sini. Gue pindahin ke bawah deh. Sama dengan 11. Ya, betul. Jawabannya 11. Gue sebenarnya agak bingung terkait pola gambar ini. Karena emang buat tahu jawabannya itu emang harus dicoba-coba gitu. Mau itu penjumlahan, mau itu ternyata diakarin atau ada pengurangan, itu emang harus dicoba gitu. Mau nggak mau harus dicoba karena emang ya ini kalau materi ini ya itu lebih ke ini namanya teka-teki ya. Ini kayak teka-teki gitu. Ya karena emang mau nggak mau harus coba-coba gitu. Kalau misalkan kalian ketika nemu soal ini dan kalian ngerasa nggak punya kemampuan buat jawab, nggak punya kapasitas buat jawab, gua rasa kalian harus prioritasin soal-soal lain yang mungkin kalian bisa jawab gitu dengan benar. Baru kalau misalkan ada waktu di akhir, itu baru kerjain soal ini. Gitu. Jadi jangan karena lu suka teka-teki, lu maksain diri buat ngejawab soal teka-teki kayak gini gitu. Dan itu bisa nguras waktu gitu. Gimana cara biar bisa jawab, Kak? Ya, mau harus latihan. Karena materinya nggak ada kan. Kalau gue jelasin materinya ada nggak? Bingung juga ini materi orang teka-teki kan. Buat soal ini emang teka-teki. Nggak ada materi khusus. Kalau misalkan kayak pola tadi, ini kan masih ada gambaran kan. Ada yang punya 1 pola, ada yang punya 2 pola, ada yang 3 pola, ada pola Fibonacci namanya. Jadi kalau pola Fibonacci itu ditambah 2 angka sebelumnya, 2 baris sebelumnya, itu pola Fibonacci. Tapi teruntuk pola gambar ini, ya mau nggak mau memang harus latihan. Dan tryout gitu, tryout. Jadi ini jawabannya 11. Gitu. Coba Adit kan 11-12 itu jawabannya bener, Dit. Kira-kira ada ada saran dan masukan dari lu gak buat teman-teman gitu? Gimana cara biar bisa jawab soal ini? Gimana, Dit? Oke, kalau menurut gue ya, Kak. Sebenarnya udah kelihatan dari pola awal sih. Pola awal maksudnya? Kayak kita ambil aja contoh di nomor 12 nih, Kak, biar nggak terlalu pusing sih. Nah, 64 tambah 80 itu kan seharusnya 444 kan. Tapi di tengahnya itu nggak ada 144, itu adanya 12. Jadi itu pakai akar sih. Iya, pakai akar. Kalau yang nomor 11 itu sebenarnya bisa lu bagi 6 semua itu, serius. 22 tambah 20 itu 42, bagi 6 itu bisa dapat 7 gitu kan, atau enggak 22 tambah 20 bagi 7 itu juga sama dengan 6 gitu sih. Gitu saran dari Adit. Tapi menurut gue ini sebenarnya bisa sedikit ngebantu kalau misalkan lu sudah terbiasa ngitung gitu atau terbiasa sama operasi bilangan. Kenapa bisa bilang gitu? Karena misalkan lu tahu nih 42 tuh kelipatan 6. Kayak Adit tadi bilang, dia tahu 144. Itu bisa terlihat bahwa 144 ini dia kalau diakarin atau difaktorin itu dapat 12. Itu karena mungkin Adit ini dia udah terbiasa ngitung
akar-akar kayak gini gitu. Mungkin itu salah satu cara buat lu itu terbiasa gitu sama tahu angkanya ini bakal kayak gimana gitu ke depannya. Nih ada yang bikin ngelawak lagi, Adit punya warung katanya, ya Allah. Berarti Kak Iben, Siapa tuh? berarti kita harus biasain buat ngitung-ngitung gitu. Ngitung-ngitung akar kayak yang Kak Iben bilang. Iya, maksudnya enggak gabut juga gitu misalnya ngitung akar, tapi misalkan lu ngerjain PK, ngerjain penalaran matematis gitu. Ngerjain matdas, mat IPA ataupun PU, itu kan mungkin lu bakal terbiasa sama ngitung angka-angka perkalian. Kayak misalkan nih, orang yang udah terbiasa, itu tahu misalkan 225 itu kalau diakarin jadi berapa gitu. Itu sekitar 15. Karena gue udah terbiasa gitu sama ngitung kayak gitu. Apalagi misalkan 169 itu akar dari 13. Ya, gitu. Jadi kuncinya ya dibiasakan gitu ketika ngerjain soal. Mungkin ya jangan selalu kalian ngentengin dengan menggunakan kalkulator. Itu sih the key of the key. Kunci di balik kunci. Jangan selalu ngentengin menghitung dengan menggunakan kalkulator. Karena itu tercandu-candu nanti kalian. Tercandu-candu buat pakai kalkulator. Coba aja ngitung manual kayak gue tadi misalkan nih, gue kan selalu ngitung di samping kan. Ya ini udah gue hapus sih tadi. Nah ini kayak gini misalkan, gue selalu biasa ngitung di samping kayak gini. Biar gue ngitungnya itu agak lebih cepat. Misalkan gue kayak gini, 17 tambah 16, 33. Ini gue biasain ngitung kayak gini gitu. Jadi ya, saran dari gue itu, paling biasain ngitung. Benar, ketergantungan kalkulator. Biar nggak kecanduan kalkulator gimana? Kalau lagi ngerjain soal misalkan lu print. Ya udah, jangan sambil megang HP. Itu intinya sih itu. Tapi Kak, kalkulatorku bukan di HP tapi kalkulator beneran. Ya, berarti jangan pakai kalkulator, intinya gitu. Gitu bener. Coba ada advice gak dari siapa gitu biar nggak coba Sal biar nggak kecanduan ngitung pakai kalkulator gimana? Biar nggak kecanduan ngitung pakai kalkulator. Jangan dibiasain tuh, ada Babe tuh. Babe ini guru spiritual gua ya. Oh tuh saran dari beliau. Siapin kertas atau media lain buat dicoret-coret gitu kata beliau. Buat ini loh, bagi kurung, kayak bagi kurung, pembagian desimal, terus pembagian penjumlahan bilangan pecahan. Kayak misalkan 1/3 tambah 1/4. Jawabannya misalkan kalian 1/7 Kak. Oh 2/7 harus 2/7 Kak. Karena kan 4 tambah 3 itu 7. 1 tambah 1 itu 2 gitu Kak. Padahal ada aturan kan. Aturan tidak tertulis bagaimana cara ngitung bilangan pecahan. Kayak misalkan 1/3 tambah 1/4. Ini kan penyebutnya itu kita samain dulu. Misalkan sama-sama kita kali 4 gitu. Jadi 12. Terus ini 4. Terus berarti yang ini kita kali 3 karena kan biar kita ke 12 juga gitu. Sama-sama penyebutnya itu jadi 12. Berarti ini 12 terus ini kali 3. Berarti ini jadi 3. Berarti berapa? 1/3 tambah 1/4 itu 7/12. Kayak gitu ya teman-teman. Makanya gue selalu bilang ketika awal mau mulai kuisis, siapin coret-coretan teman-teman. Siapin coret-coretan, siapin pulpen, siapin alat tulis, siapin makanan, siapin kopi, siapin permen. Biar nggak gabut.
Karena kalau gabut, anak zaman sekarang pasti pelariannya ke HP. Walaupun gue juga pribadi sendiri sih masih ya sering main HP gitu. Main HP buat Bang balas chat Iben, murid. Bang, Siapa tuh? Bang Ngagetin gue. kalau saya buka warung Madura gimana Bang? Gabutnya Bang? Gabutnya ya, ngitungin beras mungkin. Ya, kalau gabutnya mungkin soalnya bisa di print gitu. Soalnya print aja, Alisa. Oh, lu jaga warung Madura. Di mana emang? By the way. Tebak-tebak ayo di mana? Disuruh nebak ya susah lah. Kasih clue dong, kasih clue. Daerahnya. Pinggir jalan. Brengsek. Pinggir jalan semuanya sama. Pasti muka warung Maduranya di atas tanah. Alisa, gua nanya ke Alisa. Clue daerahnya mana nih biar gue tebak nih. Bentar lagi makan. Tinggal makan. Ya udah, gue lanjut dulu ya. Nomor 13. Bang, Apa Adit mau jawab lagi? yoi. Ya udah, Adit aja nih. Adit lagi semangat nih. Oke. Sebenarnya tuh yang tengah-tengahnya semua itu akar sih, Bang. Makan. Oke, akar 36 itu kita bisa tahu itu 6 kan. Nah, 6 itu bisa 2 kali 3 kan itu 6 kan. Udah tuh. Ya. Dapat. Ya, 2 soal lagi. Terus akar 9 itu 3. Ada lu? Adit. Iya. 1 kali 3 itu kan 3. Sorry. Ya, 1 kali 3 kan 3. Iya. Terus akar 144 itu udah ada, itu kan 12 kan. Nah, di clue-nya di situ dikasih 2. Berarti 2 kali berapa tuh yang dapat 12? Nah, itu kan hasilnya 6 kan. Berarti 2 kali 6. Hasilnya 6, Bang. Iya, benar. Jawabannya 6. Tapi gue persingkat nih ya. Takutnya Adit ini jawabnya benar tapi kurang runut tadi. Nah, ini kan dia disajiin 36 sama 3 kan. 2, 36 dan 3 gitu. Di mana operasi 2 dan 3 itu menghasilkan nilai 36. Nah, menurut Adit tadi ini dikali 2 dulu, di mana 2 kali 3 itu kan 6. Nah, 6 ini itu dikuadratin teman-teman, dapatlah 36. Gitu. Begitu juga dengan pola yang kedua, 3 dengan 1 itu dikali dulu. Itu dapatlah 3. Terus kita kuadratin. Jadilah angka tengah ini, 9. Nah, pertanyaannya yang terakhir. Justru yang bagian sini yang dipertanyakan gitu. Anggaplah ini nilainya X lah gitu, kita ganti variabel. Waduh, main Faisal lu bener banget lu. Mana pindah ruas. Ini berarti 2X gitu. Hasilnya berapa gitu kan. Nah, kalau dikuadratin si X-nya ini, jadilah 144. Berarti berapa? Wah, Faisal pindah ruas kan. Ini kan berarti 6 kan gitu. Karena 2 kali 6 itu dia bakal dapat 12. Karena ini kalau dipangkatin jadi 144 gitu. Ini gue diemin langsung 100 plus chat ya. Kalau gue dikali dulu baru dipangkat 6. Hah? Pangkat 6 gede amat. Oh, pangkat 2 nih. Dia ngomong tipe. Mirza pasti suka. Ya, pokoknya gitu ya. Ini siapa nih yang lagi hike nih? Ya, lanjut. Ini gue agak sedikit hapus nih ya. Boleh ke aku, Bang? Yang lain ada yang mau jawab gak selain Adit nih? Mau, Bang. Si Mirza bosen katanya denger suara Adit. Apa? Selalu di tahun depan jadi tutor PO lu. Tahun depan aja tutor PO. Mirza parah banget emang nih. Ya, siapa tadi cewek? Gue diem aja, Bang. Bang. Woi, Umay tolong ganti fotonya dong. Serem gue ngeliatnya nih. Ya, lanjut. Siapa tadi? Yo, coba. Nomor 14 gimana yo? Itu kan yang pertama itu kan 13 dikurangi 10 itu kan 3. Terus habis itu 21 ditambah 3. Hasilnya yang di kotakan itu kan.
dikurang 10. Gitu ya berarti? Iya. Berarti 33 dikurang, sorry. 13 kurang 10, 3 hasilnya. 34 dikurang 10, jadi jawabannya 24. Gitu ya. Ya, terus Pola yang yang kedua, sebelahnya juga sama kan. 15 tambah. kurang 7 itu 8. Iya. 15 tambah 7. Iya, ini kurang itu. Kalau gue gitu. Berarti lu 15 kurang 7 dulu gitu. Iya. Ditambah 17 berarti. Heeh. Berarti 8 tambah 17 sama juga 25. Berarti yang terakhir 130 kurangi 121 itu 9. Iya Mas. 130 dikurang 121. Terus ditambah 115. Berarti 9 ditambah 115. Berarti 124. Iya, betul. Faisal nangis melihat kelas PU. Jawabannya A ya. Emang anak-anak suka teka-teki kayak gini nih. Hidupnya penuh teka-teki. Meningkatkan adrenalin. Apalagi Adit kan yang mungkin sering membaca pikiran wanita yang seperti teka-teki menurut dia. Jadi ya itu sebenarnya alasan kenapa Adit selalu semangat. Ya gak, Adit? Kebetulan apakah ada cewek yang diincar Adit namanya Rahma di sini? Memang ambeturah ya teman-teman. Kalau soal Adit. Oh, Timi ya? Oh, 15 ya udah Timi coba. Fatime. Nangis Faisal ngeliat kelas PK dari lainnya. Coba 15 Fatime. Minggu depan Faisal udah nggak ngajar PK. Minggu depan gue udah nggak ngajar PK ya, dadah. Kita pecat yang ngajar si apa berarti? Dika ya? Minggu depan gue udah nggak ngajar PK, udah. Lanjut 15 nih, Timi. Oke, Timi ayo. Woi, suara lu mana Timi? Yang lebih menarik. Lebih ganteng juga. Umay kalau besok masih pakai foto Kaisan kita kick deh, tiba lah. Kak Iben, sorry tadi keluar. Ya, gimana nomor ini? Iya. Tadi ini sih bisa nomor 13 soalnya paling gampang. Kan itu Gampang ya? yang pertama tuh 3 dikali 2, terus sama dengan 6, terus dikali 3 sama dengan 18. Oh, lu kali semua gitu. Jadi dapat 18. Terus pola yang kedua? Terus 7 kali 3 kali 2 sama dengan 42. Ini 7 kali 3 kita kali dulu ya. 21 kali 2. Fatima suaranya indah banget nih. Apaan sih? Kak Iwan aku lagi ulang tahun gak mau ngucapin. Kirimin gopay deh, gocap. Alah. Masa lu yang dikirimin orang dia ulang tahun. Kita yang ngirim. Oh, maksudnya kirim nomor HP ntar biar kirim. Buat beli Oh iya. roti Jepang sebulan. Stok. Roti Jepang. Kesukaan gua tuh. Udah pola 3 gimana pola 3? Terus yang ketiga 7 kali 6. Terus angka yang terakhirnya dicoba-coba sendiri dari opsinya. 7 kali 6 itu kan berarti berapa? Bentar. 42 ya? 42. Iya. Terus 42 dikali berapa? 4. Biar dapatnya itu 168 ya? Benar luas. Berarti ya udah, kalau kayak gitu benar dicoba aja tiap opsi. Siapa tuh? Gimana, Dit? Oke. Kalau ini Bang. Apa Dit? Itu Aduh kan Dit. Udah dapat 42 kan? Iya. Itu kunci 1 tuh. Nah, tinggal itu kan ada 168. Udah dapat 2 kunci tuh kan. Jadi 168 bagi 42 sama dengan 4. Wah, Adit benar juga. 168 dibagi 42. Ya udah, ini 168 kan, ini 42. Anjir, kayak guru SD anjir kayak gini. Pengurangan. Ya kan biar manual kan. Soalnya nggak ada anak terbiasa. Ini Mbak Isa nggak boleh kayak gini. Ya,
42, kita cari angka terdekat ya. Karena ini angka bulat, berarti ini dikali 4 kan. Itu berarti 0. Dapatlah 4. Jadi jawabannya adalah Anjir, gue 4. nggak bisa ngitung kayak gini loh. Serius, sumpah. Aduh. Kak Ima memang nggak bisa MTK ya. Ya, jadi ada penyakit gue, sindrom matematikanus. Matematika sindrom. Ya, Ya, Timi kirimin aja nomor GoPay-nya. Bener gak? Kita mah artis sejati, nggak mungkin berbohong. Oke, aku record. Ngapa ada muka gua digeser? Timi emang tinggalnya kemana, Fatima? Di Banten sekarang. Set, Banten banyak amat ini. Iya, orang ini mau bikin sekutu dikit lagi. Ya Allah. Cewek Banten, ganjen pasti. Banten ganjen tuh. Banten ngamuk nih was ini. Jahat. Cewek Banten ganjen biasanya. Apalagi Jahat. Pandeglang. Ilona Banten juga tahu. Ya, itu saya bilang makanya. Cewek Banten. Jahat. Apalagi daerah Pandeglang, Serang Kabupaten. Wah, Apa saudara lu gimana orang Banten? orang Pandeglang janda semua satu kampung. Anjir. Aduh. Cilegon banyaknya kuproy. Kalau Cilegon Cilegon. Gopre benar. Kalau daerah mana tuh yang banyak buruh pabrik? Buruh pabrik ya. Gue lupa tuh. Lu lupa sebut nama. Bukan. Mau. Si Cikupa. Cikupa benar, Cikupa banyak pabrik motor. Sana. Itu Cikupa sentra pencemaran ya. Jadi pencemaran udara, pencemaran mata gitu. Kita kalau ngeliat Cikupa tuh kayak gak ada yang indah gitu. Lu kalau naik motor ke daerah Kabupaten Tangerang ke sono dikit, lu tisu basah lu gini coba ke muka. Itu pasti debu semua itu. Gue pernah soalnya. Kalau Anyer kita ingat dulu ada band yang kesapu. Jadi kita nggak berani ke situ. Innalillahi. Al-Fatihah dah. Seventeen ya itu favorit gue juga ya. Ya yang merek sampo itu kan. Saya pantin. Shoulders tua. Ya, ada yang mau nanya nggak sampai sini? Itu ya. Emang ada owner di sini? Ada tadi. Tadi. Ya. Owner nih. Gue simpen dulu deh filenya. Kalau ngeliat matematika tuh coret-coretan banyak keren gitu ya. Besok sejarah nyoret-nyoret lah. Kapan tahu sejarahnya juga. Ya gitu ya, aman ya. Aman. Coba ketik 1 kalau aman. Emang orang Tangerang, orang Banten tuh banyak ya. Ada Mirza, ada E-nya, ada Timi, ada siapa tadi? Yupi, siapa tuh lagi? Ada Ona. Kalau E-nya si Cena, kalau si E-nya emang orang baik-baik, gue udah bisa ngeliat. Ya, soalnya dia Bantennya beda ya. Tangsel, masih masuk Tangsel. Pokoknya kalau Tangsel, Tangkot tuh harusnya dipisahin lah dari Banten gitu. Pisahin Oke. dari Banten. Saya tangkot. Oh, Siapa yang Tangkot? Timi gitu. Tapi muka-muka Pandeglang ah. Berarti lu satu provinsi, Ih, provinsi sama Faisal tinggalnya, satu kota. Kalau Tangerang kotanya gimana sih, Mi? TW kita nih. mau diapain? Loh? Kan ulang tahun katanya. Oh iya. Deket pasar Bengkok. Ya Allah, pasar. Itu pasar Rubuh tuh ya kalau itu ya? Pasar Rubuh tuh dekat rumah Faisal, Pasar Rubuh mah. Waktu itu aku Timi dekat daerah yang jalanannya halus, Poris gitu. Poris dekat ya, Poris Poris. iya. Aku ada Yang kereta turun di situ. Yang jalanannya halus. Rusak cok Poris tuh. Rusak putar baliknya banyak yang lawan arah. Iya, rawan kecelakaan. Lawan kecelakaan padahal udah dibikin palang ya. Tuh dia udah gua spoiler tuh Timi di Tangerang Kota. Timi itu Tangerang Kota. Jadi Enggak, sebenarnya makasih. timbakan aja sebetulnya biar Timi ngasih tahu identitasnya di mana. Janganlah, Ini please. kalau numpang makan boleh nggak? Mau makan. Aku nggak buka warteg. Jadi siapa Tadi nanya siapa tuh? Nanya anonim kali ini. Makan sate Madura. Gue sih kesan Umay lah fotonya. Umay emang nih. Umay minta di-kick nih kalau kata Kak Imam. Boleh pakai foto Kak Iksan, cuman yang merah gitu loh. Yang merah ntar gue kirim.
yang merah gitu, Umay, foto yang Kaisan yang merah gitu warnanya. Yang kata siapa ya? Yang mirip Hellboy pokoknya. C-nya. Kita lagi nih jangan nih. Ya. Udah ya, gitu mungkin. Dayan masih ada emang Dayan. Dayan ada tapi. Dayan Asa. Udah Alhamdulillah. Yang berapa nih terakhir? Wih, 190. lu bikin orang nggak fokus lu. Bukan. Ya, doain ya Pak Ade. Bentar lagi kita Al-Fatihahin nih. Bulan depan Kak Iksan nikah, soalnya tadi ada yang ke rumah ya. Iya. Kak Iksan bentar lagi nikah, doain ya. Bang Iben mau nanya dong. Oh, apa tuh? Tuan Materi- Adit. Ya biasa bang, materi buat hari Senin apa bang? Gue mau nanya balik ke kalian. Enaknya kira-kira mau bahas apa Senin? Apa yang mau dikuatin? Statistik. Ini aja ya, interpretasi data nih kayak soal ini. Interpretasi data bagus juga sih bang, sama itu kayak pola yang tadi. Apa pola yang tadi ya? Pola gambar. Ya Iya. boleh. Apa? Komposisinya 10-15 nih kayak soal ini kan. Pola gambar, emang keluar pola gambar. Enggak kok. Enggak pola tadi yang bilangan. Keluar, Cok. Itu nggak dengan pen dong, nggak usah pelajarin cuy. Enggak ada pen ini enggak pernah belajar. Buset, itu Nih, soal interpretasi data kayak gini ya. Nah, ini ntar soal kayak gini bakal banyak nih di starter pack. Starter pack. malu-maluin aja. Ya, soalnya bakal banyak starter pack kayak gini. Besok komposisinya 10 sama 15 kan? Kayak Iya, 10-15. prestasi. 10 sama 5, sorry 10 sama 5. 10 soal data, 5 soal kayak gini. Ya, Kenapa gitu. nggak bagi 2 aja bang? 10-10. Kebanyakan itunya nggak cukup buat dibahas 90 menit. Itu mah TKD gak sih? Enggak lah orang hitung-hitung penjumlahan perkalian. Ya, kalau nggak ada yang mau nanya lagi, mungkin itu aja dari gua. Makasih buat semua yang udah datang hari ini. Tadi ada 234 orang. Dan buat Patime, jangan lupa. Ini kan sini banyak cowok, ada Yasmin, Yasmin nggak disapa sama sekali Yasmin nih. Iya, katanya isi pertama. Namanya rumah tangga lah gitu kan. Apalagi ngajakin rujuk mulu, cuman gue gak mau sih. Tuh Yasmin tuh, gue lagi anjir kata dia. Ya, Fatimah lebih itu sih, lebih kalem. Lebih kalem. Oh, Jadi 10 lah. Kak Imam nggak mau yang itu kak? Parah, Min, parah. Nggak mau yang itu. Inisial T. kebetulan tadi abis pulang kerja sempat ke gereja dulu nganterin istri yang kesekian. Tina ya, Tina. Tina di Medan, Cuk. Sama Dayen. Oh Yasmin nanya, E-nya istri keberapa? E-nya kan udah punya Mirza ya? Ya, betul. Jadi sebagai calon aparatur pemerintah ya 2024, saya mendukung pernikahan beda ras gitu. Jadi kayak orang-orang kayak E-nya nih kulit putih nggak boleh nih kamu kulit putih lagi, harus kulit hitam kayak Mirza pokoknya. Itu namanya kalau zaman Pak Harto asimilasi. Makanya nggak ada kan orang Tionghoa namanya Tionghoa kan, pasti nama Indonesia kan. Nanti juga sama Sevian nggak boleh nikah Cina lagi, nggak boleh. Sevian tuh harus nikah sama ya orang-orang kulit bersisik lah kayak Mana ada. Kayak Asa gitu, kulit bersisik gitu, harus yang kayak gitu. Jadi asimilasi paksa itu namanya. Bersisik tuh kalau siang orang Jakarta Barat pusikan. Ya. Terus kayak Novis tuh kan orang Bekasi ya, itu harus dinikahin sama orang Lampung. Cindo lah kali ya. Gitu. Ya pokoknya gitulah. Pokoknya kalau Cindo hanya untuk Jawa, pokoknya nggak boleh selain Jawa. Oh, rasis. Pokoknya ntar ada asimilasi paksa. Pokoknya lu kaget lah, pokoknya nama gua di 2004 masuk struktur pemerintahan nanti. Asal Prabowo yang menang. Asal Prabowo yang menang. Kasihan udah lost track anjir. Kamu nyala. Abraham Lincoln itu nyalonin pilpres itu 7 kali baru menang. Dengerin kan Hafiz. Ketika Abraham Lincoln menang jadi presiden, perbudakan dihapus. Orang-orang kayak Kaisan, Kanye West, akhirnya bisa jadi rapper. Mirza jangan lupa. Mirza nanti di Indonesia mungkin derajatnya orang kulit hitam kayak Mirza akan terangkat. Amin. 2024.
Lu nggak mau nyapres aja, Bang? Siapa? Kak Imam. Nyapres katanya. Nggak, belum bisa. Duitnya belum ada 3T, cuy. 2024 paling. Kalau Babe nanti kita simpan di daerah Tebet buat pelestarian budaya Betawi pokoknya. Pokoknya Jakarta. pokoknya Iya. ondel-ondel nggak boleh tuh ngamen lagi. Nggak boleh, itu kan budaya kan, nggak boleh dong budaya buat ngamen. Bang Imam jadi presiden, gue nitip, Bang ya. Menteri, Bang. Menteri Emang Pertahanan. emang lu mau ditaruh di lapas mana? Jujur ya sekarang. Anjir. Lu di lapas mana? Yang enak tuh lapas suka miskin. Iya, temennya kaya semua orangnya. Temennya semua, Dit. Ya, tungguin gue korupsi dulu deh. Kalau masuk ke sana. Niat. Kalau cocoknya jaga bar, Dit. Ini alternatifnya lagi full tim ya orang-orangnya. Kan pokoknya Adit cocoknya main barongsai sama si Sevian, udahlah di Bogor nanti tiap-tiap gome. Anjir, kampung Cina. Pokoknya tiap-tiap gome nanti si Adit megangin apa tuh? Megangin ini apa nih? Drum band. Bukan beduknya. Nanti si Sevian yang lompat-lompat. Tambur. Ding. Nah, nanti Kak Faisal yang megangin bungkus ciki keliling. Bungkus citos. Bungkus permen, relaksa di Bali. Ntar gue di situ ada sama Enjang lihat dari bangku VIP lah paling gitu. Sebenarnya. Oh sorry ya, Mirza bagi-bagi lah temen. Padahal Yasmin yang cemburu itu. Yasmin sabar ya Yasmin. Ya, perpisahan ya tadi pekan terakhir kayaknya. Agak bohong. Pekan terakhir tadi tuh. Bohong. Kak Iben kata Asa, Kak Isan mana kangen? Pak Ade mana katanya kangen si Asa. Nah, boleh. Dia lagi di karantina, lagi apa? Virus flu anjing dia. Parah banget. Pak Ade. Cacar monyet nggak boleh. Mana belum baik-baik virusnya dari gua ke rumah. Itu udah kutukan Tuhan itu. Itu lahir. Pokoknya Kak Iksan tuh aslinya Parah lucu ya. Cuman harus dicium sama cewek yang benar-benar mencintai dia, baru ntar kulitnya melupas lah gitu. Garis keturunan Raja Namrud. Pokoknya kalau sungai Efrat mengering itu berarti tanda-tandanya Kak Iksan dewasa berarti. Ini aneh. Ini dulu jujur aja nih, pas gua awal ngajar ada mitos kalau ada yang nyebut Kak Iksan ganteng aja, itu kiamat udah deket. Kan dia berarti itu Ganteng loh. Ada kiamat muncul. itu ceweknya munafik berarti. Ceweknya munafik karena berarti udah banyak orang munafik gitu. Karena ibunya Kak Iksan pun nggak pernah bilang dia ganteng. Betul gimana kata orang ini. Yang bilang ganteng cuma guru BK 94 udah tua orangnya. Buat disuruh-suruh itu juga ya. Oh, ada yang bilang potret Yajuj Majuj gitu. Itu harus ada temennya, Sevian berarti. Sepian. Si Abil ada nggak si Abil? Abil cek, Abil Bil? nggak ada kayaknya. Nggak ada ya. Pokoknya semenjak Sevian cuek sih biasanya. Ya emang nih semuanya karena Anak lu Sepian jadi ini. anak orang jadi. Tuh ada yang ini tanda-tanda kiamat nih. Pak D kayaknya lucu. Wah, ini Cepat kiamat lah. ini anak baca dua nih. Ternyata cewek ngomong gitu besoknya putus. Terus ada yang ngomong kayak gitu. Sama punya penyakit ambeien langsung. Udah lah ya, nih gue stop dulu recordnya. Nah, oke.